Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jalan menuju Roma. Mungkin ini ungkapan yang tepat saat ini. Di tengah pandemi corona yang tidak tahu kapan berakhirnya, bukan halangan bagi kita untuk mencetak generasi muda yang tetap berkarya, terus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik hebat di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, yang telah memberikan nikmat sempat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bergabung, belajar bersama dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel YouTube Sukorjo Hebat. Pada kesempatan pagi hari ini, Kak Delia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang membantu terlaksananya kegiatan live streaming Sukorjo Hebat. Kak Delia juga ingin menyapa ayah bunda di rumah yang selalu setia mendampingi putra-putrinya belajar asik di rumah. Kak Delia juga ingin menyapa Bapak Ibu Guru yang ada di Kecamatan Sukorjo khususnya, dan Bapak Ibu Guru yang ada di Kabupaten Kendal pada umumnya. Nah, adik-adik hebat di rumah, bagaimana kabar adik-adik hebat di rumah pada hari ini? Semoga adik-adik hebat di rumah selalu diberi kesehatan ya. Tak bosan-bosan, Kak Delia ingin mengingatkan kepada adik-adik hebat di rumah untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi yang masih belum berakhir ini. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Yang pertama, makan makanan yang sehat, kemudian rutin cuci tangan, memakai sabun, kemudian adik-adik jangan lupa ketika adik-adik ingin bepergian keluar rumah, adik-adik hebat di rumah harus selalu memakai masker. Satu lagi, tetap jaga imun tubuh kita ya. Nah, adik-adik hebat di rumah, selain
selain kita harus menjaga imun tubuh kita juga harus selalu meningkatkan imun keimanan kita. Untuk itu, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, adik-adik hebat di rumah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Kak Delia ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung bersama kita. Ada Kak Ayuda Askia, siap belajar bersama. Silviana Dewi hadir, ya, selamat bergabung. Edward Hadibowo, Eka Zahra Putri, SD Negeri 1 Kebumen. Alvis Arozak hadir, ya, selamat bergabung. Bu Warsiatun Duta Jati SD 1 Kebumen hadir. Mila SD Negeri 1 Kebumen hadir. Fadil saja hadir. Wah, Catherine Lutfiana Aryani hadir SD Negeri 1 Kebumen. Hafiza Reta, Ayu Widya, ya, selamat bergabung. Kak Ana ini, ya. Afa Bahrul hadir. Tani Boster, Aska Altafiras, oh hadir, ya. Terima kasih, selamat bergabung, selamat belajar bersama dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel YouTube Sukorjo Hebat. Adik-adik hebat di rumah, dari tadi banyak sekali teman-teman kita yang dari SD Negeri 1 Kebumen. Mereka semangat sekali menyimak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kenapa ya banyak teman-teman kita yang berasal dari SD Negeri 1 Kebumen? Nanti adik-adik akan tahu jawabannya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang judul pembelajaran kita pada pagi hari ini, adik-adik hebat di rumah sudah tahu apa judul pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, judul pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Aku Duluan, Kamu Belakangan. Aku duluan, kamu belakangan. Apa itu maksudnya? Oh ya, pada pagi hari ini, Kak Delia tidak sendirian. Kak Delia ditemani oleh Kak Tatak dari SD Negeri 1 Kebumen. Wah, tadi banyak pendukungnya dari SD Negeri 1 Kebumen ya, Kak Tatak ya. Apa kabar Kak Tatak hari ini? Baik, Kak Lia. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Apakah Kak Tatak sudah siap belajar bersama adik-adik hebat kita di rumah pada pagi hari ini? Siap dong. Wah, Kak Tatak, Kak Delia sangat penasaran dengan judul pembelajaran kita pada pagi hari ini. Aku duluan, kamu belakangan. Kenapa bukan aku yang duluan? Maaf, kenapa bukan kamu yang duluan, aku belakangan? Sama ya, Kak ya? Sama ya. Nanti kita akan belajar apa sih maksudnya aku duluan, kamu belakangan. Kak Delia juga sudah sangat penasaran sekali. Oh ya, adik-adik hebat di rumah, perlu adik-adik hebat di rumah ketahui bahwa Kak Tatak ini adalah seorang pujangga yang pandai merangkai kata. Nah, Kak Tatak ini suka sekali menulis puisi, merangkai kata menjadi satu puisi yang indah. Nah, nanti adik-adik hebat di rumah juga bisa belajar membuat puisi, merangkai kata bersama Kak Tatak. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini, kita tidak akan belajar merangkai kata. Tetapi pagi ini kita akan belajar merangkai angka bersama Kak Tatak. Gitu ya Kak Tatak ya? Iya, betul. Ya, silakan Kak Tatak, sudah siap? Siap. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan Kak Tatak. Terima kasih, Kak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel kebanggaan kita, channel Sukorjo Hebat. Sahabat Sukorjo Hebat, bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Tentunya sehat, alhamdulillah. Terus bagaimana dengan penilaian tengah semester yang kemarin? Bagaimana hasilnya? Semoga hasilnya baik, gitu ya. Sahabat Sukorjo Hebat, sebelum kakak mulai belajar hari ini, kakak akan menyampaikan beberapa pesan. Ya, sebagian pesan sih sudah disampaikan oleh tadi Kak Lia ya, menjaga kesehatan, ya, dengan apa? Menambah imun tubuh kita, imun iman kita, itu ya. Nah, di sini ada hal yang akan kakak tambahkan. Salah satunya adalah melakukan 3M, yaitu
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu agar kita tetap sehat, terjauh dari COVID-19 seperti harapan kita semua gitu ya. Jadi harapan kita sehat dan COVID atau pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Kita bisa bertemu di sekolah, bercanda gitu ya. Bercanda dengan teman, dengan Bapak Ibu guru. Jadi itu harapan kita semua. Ya, itu sahabat Sukorjo Hebat. Hari ini seperti yang disampaikan Kak Lia tadi, ada judul pembelajaran kita adalah aku duluan, kamu belakangan. Nah, itu tentunya tidak akan saya jelaskan begitu saja ya. Tentunya nanti dengan mengikuti kegiatan ini, nanti sahabat Sukorjo Hebat akan tahu sendiri apa yang dimaksud dengan aku duluan, kamu belakangan. Tidak dibalik ya, kamu duluan, aku belakangan. Jadi bukan berarti Kak Tatak ini egois ya. Nanti sudah ada aturan-aturannya gitu ya. Sahabat Sukorjo Hebat, kalau mendengar kata matematika ya, yang terbayang di pikiran sahabat pelajaran yang menyeramkan atau yang menyenangkan gitu, Pak. Nanti bisa dijawab via chat ya, nanti biar bisa dibacakan Kak Lia ya. Jadi matematika ini termasuk yang menyeramkan atau yang menyenangkan. Nah, sambil menunggu dari chat sahabat, nanti kakak akan tanya ke rekan kakak langsung ini yang ada di studio, Kak Delia. Siap ya Kak Delia ya. Nah, coba menurut Kak Delia, kalau Kak Delia mendengar kata matematika, yang di pikiran kakak ini yang menyeramkan atau yang menyenangkan Kak? Silahkan Kak Delia. Ya, terima kasih Kak Tatak. Kalau menurut saya, menurut Kak Delia, begitu anak-anak atau siswa adik-adik hebat di rumah mendengar pelajaran matematika, wah nanti akan ada pelajaran matematika. Sepertinya yang ada di bayangan mereka itu pelajaran matematika adalah pelajaran yang menyeramkan, pelajaran yang menakutkan. Aduh, nanti mau ada pelajaran matematika. Aduh, saya takut tidak bisa, saya takut tidak bisa menghitung dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik hebat di rumah tidak perlu khawatir. Persepsi tentang matematika adalah pelajaran yang menakutkan dan menyeramkan nanti akan hilang. Akan digantikan dengan, oh ternyata matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan, pelajaran yang mengasihkan. Kak Tatak nanti akan mengajak adik-adik hebat di rumah yang tadinya takut belajar matematika, yang tadinya wah seram pelajaran matematika, nanti itu semua akan hilang. Kita akan ganti dengan wah ternyata matematika adalah pelajaran yang mengasihkan ya. Wah ternyata matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Begitu ya Kak Tatak ya. Oh iya, terima kasih Kak Lia. Jadi secara umum memang beranggapan seperti itu ya Kak ya. Jadi menganggap matematika ini sesuatu atau pelajaran yang menyeramkan, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya matematika ini justru pelajaran yang mengasihkan gitu kali ya. Jadi pada hari ini kakak akan coba untuk merubah pandangan sahabat semua yang masih berpikiran bahwa matematika itu pelajaran yang menyeramkan. Nah, dengan pembelajaran di channel Sukorjo Hebat ini, belajar asik, kakak akan berharap nanti dengan mengikuti pelajaran ini akan merubah pandangan semua, jadi dari menyeramkan menjadi menyenangkan. Nah, kalau adik-adik sudah siap, bisa kan kakak mulai untuk kegiatan belajar asik kita hari ini, yaitu belajar asik berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, jadi judulnya operasi hitung campuran dan ada bilangan bulat. Nah, tentunya di sini yang namanya campuran itu berarti ada beberapa operasi hitung, itu maksudnya ya. Jadi nanti terus yang di situ ada bilangan bulat, berarti yang dihitung dalam operasi tersebut adalah bilangan bulat. Jadi matematika kan ada bilangan asli, bilangan cacah. Nah, itu untuk hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung sendiri itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian gitu ya. Itu ada di hari ini kita akan belajar campuran dari operasi hitung tersebut. Nah, bisa perkalian dengan pembagian,
perkalian dengan penjumlahan atau dari keempat operasi hitung tersebut. Nah, nanti kita akan belajar operasi hitung tersebut. Bisa next. Lanjut. Nah, ini profil kakak ya. Kakak ini pengajar di SD Negeri 1 Kebumen. Tadi seperti yang disampaikan Kak Lia. Wah, banyak sekali pendukung dari SD Negeri 1 Kebumen. Iya, memang kakak ini guru di SD Negeri 1 Kebumen. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu tujuan saja, ya, biar tidak kemana-mana, cukup di siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, harapan kakak nanti dengan belajar ini, sahabat semua bisa menentukan hasil dari operasi hitung campuran bilangan bulat. Kemampuan yang harus dimiliki sahabat berkaitan dengan pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, memahami konsep operasi hitung. Nah, konsep operasi hitung nanti adik-adik atau sahabat, di situ ada operasi hitung penjumlahan, ada operasi hitung pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini kalian harus paham konsep operasi hitung tersebut. Yang kedua, mengetahui urutan pengerjaannya. Jadi setelah dicampur, nanti ada aturan-aturan untuk mengerjakan operasi hitung campuran tersebut. Jadi yang pertama, kakak akan coba tanamkan dulu konsep mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bisa dilihat di screen, itu ada manik positif dan manik negatif. Kita bisa bermain ini nanti dengan tutup botol atau benda-benda yang lain ya, yang berbeda tentunya kita bisa beri tanda positif maupun negatif. Jadi yang bertanda plus itu positif, yang itu negatif. Nah, ini dibacanya 2 atau positif 2. Yang di bawahnya ada 3 keping positif. Nah, dibacanya 3 atau positif 3. Berikutnya negatif 3 karena di situ ada 3 keping negatif. Terakhir ada 4 keping negatif, lalu dibacanya negatif 4. Nah, karena kita bisa bermain dengan poin-poin tersebut, dengan manik-manik tersebut ya. Nah, ini kita terapkan dulu konsep bahwa bilangan bulat positif merupakan lawan dari bilangan bulat negatif. Jadi kalau dijumlahkan nanti hasilnya 0. Nah, seperti di sini positif 1 dengan negatif 1 kalau digabung jadi atau dijumlahkan hasilnya 0. Begitu juga di angka yang lain, positifnya 2, negatifnya 2. Di sini juga nanti hasilnya akan 0. Ini di bawahnya. Jadi yang setiap yang berpasangan, satu pasangan ini bernilai 0. Ini konsep yang pertama kita pahami dulu untuk melanjutkan konsep berikutnya. Positif atau negatif yang tak punya pasangan. Nah, ini ya. Bisa kita lihat di situ di gambar ada 4 manik-manik positif dan 1 manik negatif. Di sini yang tidak berpasangan adalah 2 manik positif. Jadi di situ nilainya positif 2 karena yang tidak berpasangan adalah 2 keping yang ditanda positif. Bawahnya bisa dilihat ada 2 keping positif dengan 3 keping negatif. Berarti yang tidak berpasangan 1 dengan tanda negatif. Berarti nanti nilainya negatif 1. Apa sih artinya tambah, kurang, dan hasil? Nah, ini kita pahami dulu sebelum nanti lanjut ke berikutnya. Tambah artinya ditambah atau diberi lagi. Kurang artinya dikurangi atau diambil. Berikutnya hasil artinya sisa yang tidak berpasangan. Jadi hasil merupakan dari sisa yang tidak punya pasangan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, yang tidak punya pasangan ini perlu perhatian khusus. Di sini negatif ditambah positif. Sebagai contoh, negatif 2 ditambah 4. Jadi nanti kita siapkan 2 keping
negatif, bertanda negatif dengan 4 keping bertanda positif. Ya, nanti kita pasangkan juga mana yang tidak punya pasangan, nanti akan kelihatan ini ya. Jadi yang tidak punya pasangan ini nanti yang kita perhatikan. Nah, ini ada pasangan. Nah, ini di sini ada 2 yang bertanda positif yang tidak punya pasangan. Ya, berarti nanti hasil dari negatif 2 ditambah 4 adalah 2. Positif 2 ya. Jadi kita tulis 2. Ya, hasilnya. Lanjut ke positif ditambah negatif. Positif tambah negatif. Ini 2 ditambah negatif 6. Jadi positif 2 ditambah negatif 6. Nanti kita siapkan 2 manik positif, 6 keping manik negatif. Nanti kita lihat lagi siapa sih yang tidak punya pasangan. Nah, di sini yang tidak punya pasangan ada 4. 4-nya bertanda negatif. Jadi hasilnya untuk 2 ditambah negatif 6 adalah negatif 4. Ini negatif ditambah negatif. Nah, kita lihat contohnya, negatif 3 ditambah negatif 2. Berapa hasilnya kita lihat? Nah, berarti kita sediakan 3 manik negatif dan 2 manik positif. Negatif juga ya. Nah, di sini tidak ada pasangan ya. Semuanya negatif. Berarti negatif 3 ditambah negatif 2, jawabannya negatif 5. 5-nya tidak punya pasangan. Positif dikurang positif. Kita masuk ke pengurangan ya. Kita konsep pengurangannya. Coba 4 dikurangi 2. 4 positif diambil 2 positif. Berarti yang tertinggal ada 2 bertanda positif. Jadi hasilnya 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Masih positif dikurang positif. Nah, ini di sini kalau positifnya lebih besar dari yang dikurangi, coba ada 3 positif diambil 4 positif. Nah, ternyata bisa ya, itu ada 3 kok diambil 4. Nah, jadi bantu 4 pasang yang diletakkan di sampingnya, 4 pasang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang. Setelah ini baru kita ambil 4 manik positif. 1, kita ambil 2, 3, 4. Nah, di sini yang tidak punya pasangan bertanda negatif. Jumlahnya ada 1. Jadi hasil untuk 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Coba kita lihat di sini. 3 dikurangi 4 ternyata sama dengan 3 ditambah negatif 4. Ya, ini perhatikan ini di kotak bawah. Lanjut. Negatif dikurang positif. Negatif 3 dikurangi 2. Sediakan 3 manik negatif, terus diambil 2 manik positif. Bisa enggak ini? Di sini tidak ada manik positif. Jadi bantu dengan menyediakan 2 pasang manik positif dan negatif. Baru bisa kita ambil 2 manik positif. Yang tidak punya pasangan, di situ ada 5 jumlah ya, tidak punya pasangan, semuanya tandanya negatif. Jadi untuk negatif 3 dikurangi 2, hasilnya negatif 5. Ini diperhatikan, negatif 3 dikurangi 2, ternyata sama dengan negatif 3 ditambah negatif 2. Ini ya, jadi konsep lawan bilangan ini diperhatikan. Negatif dikurang negatif. Contoh, negatif 2 dikurangi negatif 3. Nah, di sini siapkan 2 manik negatif. Berikutnya ambil 3 manik negatif. Tidak bisa ya. Berarti harus disiapkan lagi tambahnya. Itu 3 pasang positif dan negatif. Baru kita ambil 3 manik negatif. Nah, di sini
Kita lihat yang tidak punya pasangan adalah berapa ini yang tidak punya pasangan? Ada 1. Ya. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 3, hasilnya adalah 1. Masih negatif dikurangi negatif. Ini negatif 4 dikurangi negatif 2. Jadi disiapkan 4 manik negatif, ambil 2 manik negatif. Berikutnya adalah hitung manik yang tidak punya pasangan. Di situ ada 2 manik yang tidak punya pasangan bertanda negatif. Jadi negatif 4 dikurangi negatif 2 hasilnya negatif 2. Kesimpulannya ini, untuk kesimpulan bisa dibantu nanti kakak akan minta bantuan dari rekan kakak, Kak Lia, untuk membacakan ini Kak. Coba kesimpulannya Kak dibaca nih Kak. Kak Delia. Ya, oke, adik-adik hebat di rumah. Nah, setelah kita belajar tadi tentang penjumlahan dan pengurangan operasi hitung bilangan bulat, kakak akan membantu Kak Tatak untuk membacakan kesimpulan pada pembelajaran kita tadi. Nah, operasi penjumlahan. Yang pertama, positif ditambah positif sama dengan positif. Nah, Kak Tata, untuk kesimpulan ini bisa kita umpamakan di kehidupan kita sehari-hari. Iya, benar Kak. Iya, betul. Ketika kita melakukan hal-hal yang positif, ketika kita melakukan sikap-sikap kita itu positif, kita melakukan hal-hal yang positif, ditambah lagi hal-hal yang positif lagi, tentunya maka hasilnya yang akan kita peroleh adalah hasil yang positif. Kebaikan akan kembali kepada kita. Gitu ya Kak Kak ya? Iya, betul sekali Kak. Lanjut. Kesimpulan yang kedua, ketika kita melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, ditambah lagi dengan hal-hal yang negatif, sikap-sikap yang buruk, maka hasil yang akan kita peroleh juga hasil yang negatif. Hal-hal yang tidak baik akan kembali kepada diri kita. Begitu nggih, Kak Tatak ya? Iya, betul sekali Kak. Jadi semakin buruk gitu ya Kak ya. Kalau negatif ya semakin negatif. Negatifnya semakin. Hal-hal yang buruk ditambah lagi sikap adik-adik hebat di rumah yang tidak baik, maka nanti hasil yang didapatkan pasti hasil yang tidak baik. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ketika positif dijumlahkan dengan negatif, pasangkan untuk membentuk 0, sisanya adalah hasil. Nah, ini Kak, ya ini bagaimana ini Kak? Untuk positif ditambah negatif. Nah, tentunya nanti tergantung dari apa yang besar ya Kak ya. Jadi kalau kebaikan yang lebih besar atau positif yang lebih besar, tentunya hasilnya nanti akan positif. Ketika kita hal-hal yang baik yang kita lebih lakukan dominan, maka kebaikan juga akan kembali kepada kita. Tetapi ketika adik-adik hebat di rumah lebih banyak melakukan hal-hal yang buruk, sikap yang tidak baik, maka nanti yang kembali pada diri kita adalah hal-hal yang buruk pula. Begitu ya Kak Tatak ya? Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu ketika negatif dijumlahkan dengan positif. Sama dengan cara positif dan negatif tadi. Jadi tergantung besaran yang kita jumlahkan. Begitu Kak Tatak? Iya, tepat sekali Kak. Terima kasih. Bisa dilanjut? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, bagaimana kalau kita menyapa adik-adik hebat yang sudah bergabung dengan kita? Ada Kak Agus Purnomo hadir, selamat bergabung Kak Agus Purnomo. Ada Kak Arin Irnian, semangat Kak Tatak dan Kak Delia. Navia Anabila hadir ya, selamat bergabung. Hana Susianti SD 2. Ya, Kak Uis hadir. Selamat bergabung Kak Uis. Sidik SD 2 Kebumen. Arvinsa SD 2 Kebumen hadir. Fahri SD Kebumen. Ya, ada dari SD 1 Harjodowo, selamat bergabung. Arianti. Putri Solihah dari SD Negeri 1 Kebumen. Anna Wai hadir SD 2 Kebumen. Kak Susi ini semangat ya.
Arina Viroh, SD 1 Harjodowo hadir. Sandi, Kak Sandi. Kak Rini, ya, selamat bergabung Kak Rini. Ya, silahkan dilanjut Kak Tatak untuk pembelajaran kita hari ini. Iya, terima kasih Kak. Tadi untuk kesimpulan ya. Ini hanya untuk apa Kak? Mempermudah ya Kak ya. Jadi kalau positif ditambah positif, nanti hasilnya otomatis itu adalah positif. Itu kita perumpamakan dengan kepribadian kita ya Kak ya tadi ya. Terus untuk yang positif ditambah negatif, nah itu tergantung dari yang lebih besar mana. Jadi nanti cari selisih. Intinya gitu Kak. Jadi kalau selisihnya lebih besar negatif, tentunya nanti hasilnya juga negatif. Bisa kembali ke slide Kak. Untuk pengurangan itu ya, tadi untuk pengurangan juga. Untuk pengurangan ini bisa dikerjakan dengan cara penjumlahan Kak, dengan cara menjumlahkan dengan lawannya. Jadi kalau tadi 3 ditambah 3 dikurangi negatif 4, itu berarti sama dengan tadi 3 dikurangi negatif 4, berarti 3 ditambah 4. Itu sama ya. Jadi pengerjaannya bisa dikerjakan dengan cara penjumlahan. Atau 3 dikurangi 4, itu berarti sama dengan 3 ditambah negatif 4. Itu untuk mengerjakan operasi pengurangan. Jadi ada hubungannya dengan penjumlahan. Next. Itu sama, next. Lanjut terus ya. Jadi itu untuk operasi hitung penjumlahannya sama seperti tadi ya. Itu gambaran angka-angkanya bisa dilihat. Lanjut. Untuk pengurangannya juga, jadi bisa menjumlahkan dengan lawan pengurangnya. Jadi kalau positif dikurangi positif, berarti positif ditambah negatif. Nah, ini untuk dengan garis bilangan. Itu juga, jadi ada beberapa cara selain manik-manik itu juga bisa kita memahami konsep penjumlahan dan pengurangan ini dengan garis bilangan. Itu positif berarti maju, negatif itu nanti melangkahnya mundur, dan 0 berarti diam. Untuk operasinya, tambah itu posisinya berarti terus, kalau kurang berarti balik arah. Sebagai contoh di sini, negatif 2 dikurangi, berapa tadi Kak? Coba negatif, iya. Negatif 2 dikurangi 3, berarti mundur 2 langkah dari 0, balik arah karena, ada yang tahu balik arah? Karena kurang. Ya, maju 3 langkah karena positif. Ya, jadi nanti hasil akhirnya di posisi mana itu ya. Bisa dilanjut. Berikutnya adalah setelah kita pelajari konsep penjumlahan dan pengurangan, ini coba adik-adik atau sahabat yang ada di rumah bisa dilihat ada soal dari kakak. Ini kakak biar tahu kalian ini paham apa belum. Ini bisa dibantu baca Kak Lia, nanti suruh jawab di chat aja ya. Ya, silahkan adik-adik hebat di rumah. Bagi yang ingin menjawab soal chat dari Kak Tatak bisa langsung menuliskan pada kolom live chat kita. Yaitu soalnya, tentukan hasil dari operasi hitung di bawah ini. Negatif 117 dikurangi negatif 27. Nah, silahkan adik-adik hebat di rumah dihitung. Kemudian kalau sudah ketemu hasilnya, silahkan kalian tuliskan pada kolom live chat kita. Kak Delia dan Kak Tatak tunggu. Adik-adik hebat di rumah, silahkan. Tentu saja tadi sudah menyiapkan ballpoint dan kertasnya ya. Ayo silahkan dihitung. Kita tunggu hasil dari perhitungan adik-adik hebat di rumah. Kita tunggu pada kolom live chat kita. Aduh, saya mau tanya dulu nih. Oh ya, sudah masuk. Sudah ada masuk ini. Mila Nisa, negatif 90. Nah, nanti kita akan bersama-sama tentukan hasilnya. Berapa hasil yang benar? Fadil. Ya, Fadil saja. Negatif 90 mungkin itu maksudnya ya. Iya. Zahra, negatif 90. Silviana Dewi, negatif 90. Ayo, teman-teman yang lain. Navia Anabila, 90.
Nah, Putri Soliha negatif 90. Ya, Arozak 90. Iya, coba ya. Cukup ya, Kak ya? Ya, cukup. Nah, nanti tidak kita bisa akan kita baca bahas semua. bersama-sama Ya. berapa hasil yang benar. Silahkan Kak Iya. Tatak. Terima kasih. Jadi untuk soal chat negatif 117 dikurangi negatif 27 adalah, ini yang pertama adalah negatif 117 ditambah, berarti lawan dari negatif 27, berarti 27, berarti ada negatif 17 ditambah 27, hasilnya negatif 90. Tepuk tangan untuk yang menjawab Ya. negatif 90, Kak. Hebat Ya, ya dari iya. kita ya Kak Tatak ya. Ya, Mereka sudah hampir paham semuanya bagaimana betul ya, Kak ya. Ya, ada Ya. beberapa yang nulis 90, nah itu mungkin bisa jadi itu lupa ngasih negatif gitu, Kak ya. Jadi Oh iya. hampir apa-apa. semuanya Ya. betul ya. Nanti bisa belajar lagi di rumah ya Kak Bisa kita Tatak lanjut ya. untuk belajar asiknya. Lanjut, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian sebelum kita masuk ke campuran ya. Coba perkalian dan pembagian masih berkaitan dengan bilangan bulat. Perkalian, nah, ini bisa kita lihat, tampilkan ya, Kak ya, ditampilkan semua, Kak. Nih, coba ada di situ ada perkalian, Kak. Kak lihat juga bisa perhatikan itu pola bilangan, Kak. Itu ada 3 kali 2, Kak. Nah, ini sebelum ke ini, Kak Tatak mau tanya ke Kak Lia ini. Kak Lia pernah sakit ya, Kak ya? Ya, tentu saja. Nah, Pernah. Kalau pernah sakit berarti tentunya pernah ke dokter, Kak? Ya, pernah. Pernah. Kalau ke dokter dikasih obat? Betul sekali. Ya, di situ Ketika ke biasanya dokter ada diberi tulisannya obat. enggak, Kak? Ya, sering ada tulisan itu Kak Tatak Ya. di obatnya. 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 lah. Kalau 3 kali 1 itu kalau dari Pak dokter dikasih tulisan 3 kali 1 ini untuk Kak Lia bagaimana ini, Kak? Apakah 3 tablet itu diminum sekali atau minumnya 1 tablet pagi, 1 tablet siang, dan yang ketiga 1 tablet malam gitu, Kak? Coba Ya, bisa Kak Tatak. dijelaskan. Nah, ketika Kak Delia pergi ke dokter, kemudian diberi obat, nah kadang sering tertulis itu pada bungkus obatnya ya. Iya. Ada tulisan diminum 3 kali 1. Nah, itu Kak Delia minum pagi 1 tablet, siang 1 tablet, kemudian malamnya 1 tablet. Begitu Kak Tata. Oh iya, jadi tidak 3 tablet sekali minum ya, Kak ya? Oh bukan, Iya, bisa bukan overdosis minum, gitu, Kak ya? oh bukan Iya. sekali minum 3 tablet, itu bukan. 1 kali di pagi hari 1 tablet, 1 tablet di siang hari, dan 1 tablet di malam hari. Jadi 1 harinya kita minum 3 kali, masing-masing 1 tablet, begitu Kak Ya, Tata. terima kasih, Kak. Nah, ini berkaitan dengan matematika, Kak. Jadi tidak sama ya, Kak ya? Tidak sama 3 kali 1 itu terus diminum 3 tablet, diminum sekali. Kan tidak. Jadi perlu kita luruskan ini pemahaman tentang perkalian. Di sini 3 kali 1 itu kan maksudnya 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya tetap 3. 3 kali 1 juga hasilnya 3. Tapi konsep ini jangan sampai salah. Nah, ini coba ini tertulis 3 kali 2. 3 kali 2 juga sama. 2-nya ada 3. Di situ 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya 6. Iya, betul Untuk sekali. yang negatif juga seperti itu, Kak. 3 dikali negatif 2. Berarti nanti negatif 2 ditambah negatif 2 tambah negatif 2. Hasilnya negatif 6. Bisa dilanjutkan. Itu untuk konsep perkalian itu jangan sampai salah. Nah, ini untuk dengan garis bilangan tentunya kalau kelas tinggi tentunya repot ya. Jadi bisa kita next dulu, Kak. Next garis bilangan. Ini kita lihat langsung aja. Ini seperti ini. Nah, ini kalau angkanya 2 dan 3 atau di bawah 10 masih bisa kita gambar garis bilangannya. Nah, ini misal 2 kali 3. Bagaimana 2 kali 3 menghitungnya? Nah, ini yang dikali, berarti yang dikali kan 3. Di situ tandanya positif. Berarti berdiri start tepat posisi 0 dan menghadap ke arah positif.
Nah, itu seperti itu. Jadi itu untuk konsep-konsep seperti itu sepertinya sudah ditanamkan oleh Bapak Ibu guru kalian ya. Jadi negatif 2 kali 3 bagaimana untuk melakukannya lah, ini bisa kita coba kalau kita sudah belajar tatap muka bisa kita coba ini kita maju mundur atau seperti apa itu ya biar cantik gitu ya. Bisa dilanjut untuk contoh berikutnya Kak. Ya ini bisa jadi perkalian antara positif dengan negatif. Bagaimana ini? Hadapnya kemana? Maju atau mundur? Nah ini kalau kita sudah tatap muka tentunya nanti asik ini belajarnya nanti lebih asik. Kita bisa bermain sambil belajar. Contoh yang keempat bisa dilihat ada bagaimana mengalihkan negatif dengan negatif. Nah itu nanti semua contoh ini bisa kita coba saat kita sudah bisa belajar tatap muka, tentunya lebih asik dari hanya sekedar melihat. Jadi dengan melakukan nanti kita bisa lebih paham. Lanjut Kak. Lanjut. Nah, 0 kali 3, bagaimana 0 kali 3? Nah tentunya kita bisa melakukannya nanti di kelas gitu ya. Kesimpulan, nah ini bisa dibantu lagi Kak, kesimpulan untuk perkalian dan pembagiannya Kak Lia bisa minta tolong dibacakan. Ya. Nah, untuk kesimpulan perkalian kita pada pagi hari ini dari peragaan dapat dilihat 2 dikalikan 3 itu berarti 3 ditambah 3 ya Kak Tatak ya. Hasilnya adalah 6. Kemudian yang selanjutnya negatif 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 6. Yang selanjutnya 2 dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian yang selanjutnya negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Nah, hasilnya positif ya Kak Tatak ya. Iya. Coba untuk yang bawah biar gantian ya Kak ya. Ya, silakan. Nah, ini untuk yang kesimpulannya. Jadi bisa kalian lihat tadi untuk yang positif kali positif nanti hasilnya adalah positif. Negatif kali negatif juga ternyata hasilnya positif. Yang ketiga, positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, bagaimana kita mengingatnya? Biar mudah, di situ dilihat kalau tandanya sama. Jadi untuk yang atas itu kan sama-sama positif. Coba dilihat untuk yang tandanya sama positif kali positif hasilnya positif. Yang tandanya sama-sama negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Tandanya beda. Yang ketiga dan keempat ini tandanya beda. Nanti akan menghasilkan negatif. Nah, ini bisa kita coba dengan ini Kak ya, untuk seperti tadi Kak, untuk perilaku kita juga nih. Jadi kalau positif dibilang positif itu ya positif ya Kak ya, baik ya Kak ya. Ya, jadi kalau hal positif dibilang positif, ya itu tentunya hal baik. Negatif dibilang negatif atau jelek dibilang jelek. Nah, itu hal yang baik juga kan, itu sesuai kenyataan. Nah, ini kalau positif dibilang negatif, nah ini kan tidak baik ya Kak ya. Iya. Tidak baik atau identik dengan negatif. Nah, perilaku negatif atau perilaku tidak baik, itu biasanya seperti itu. Jadi istilah matematika ini juga sering kita jumpai dalam sikap-sikap gitu ya. Perilaku negatif, jadi perilaku yang tidak baik. Negatif kali positif. Nah, ini hal negatif atau hal jelek kalau dibilang positif, ya tentunya tidak baik atau negatif. Lanjut. Nah, pembagian dengan garis bilangan ini juga tentunya untuk kelas tinggi jarang digunakan ya. Yang penting kita paham konsep bagaimana pembagian dengan garis bilangan. Ya, seperti ini bisa dilihat contohnya, nanti bisa lebih cepat aja Kak, ini hanya konsep. Jadi bukan inti kita. Ya, terus yaitu seperti itu. Kalau 6 dibagi 3 ada 2 langkah di situ. Lanjut terus bisa itu. Bagaimana negatif 3 dibagi 6 dibagi 3. Nah, seperti itu. Nanti ini bisa kita praktekkan di
kelas kita kalau kita sudah belajar tatap muka. Lanjut sampai akhir. Terus seperti itu. Negatif dibagi negatif. Ya, nah ini jadi untuk operasi hitung pembagian ini sebenarnya adalah pengurangan yang berulang ini ya. Jadi sebagai contoh di sini 20 dibagi 5. Itu ternyata nanti ada pengulangan sebanyak 4 kali. Jadi 20 dibagi 5 hasilnya 4. 20 dikurangi 5, 15, 15 kurangi 5, 10, 10 kurangi 5, 5, 5 kurangi 5, 0. Itu sebanyak 4 kali. Next. Nah, sama tadi untuk 30 dibagi 5 juga sama. Nah, ini sekarang untuk ngetes kemampuan kalian ya. Apakah kalian benar-benar sudah paham berkaitan dengan perkalian maupun pembagian? Nanti bisa jawab pertanyaan di sini melalui chat. Akan saya kakak baca sendiri nih. Tentukan hasil dari operasi hitung di bawah ini. Negatif 28 kali negatif 98. Nanti kalian bisa jawab via chat ya. Jangan lupa dihitung dulu, jangan asal nulis. Kakak tunggu kalian dan Kak Tatak di sini sabar menunggu jawaban kalian. Fadil saja. Fadil saja. 612 positif. Simpen ya Kak ya. Simpen itu. Coba dibungkus ya. Oke, yang selanjutnya silakan adik-adik hebat. Nah ini jangan cepat tapi salah ya. Jadi dihitung dulu tidak masalah. Jadi kita harus teliti matematika seperti itu Kak. Kita lihat jangan buru-buru tapi asal ya Kak ya. Betul Siapa sekali. nih Kak? Ar-Razak 2744. Dibungkus Kak Tatak? Bungkus. Ar-Razak. Duta 2744. Iya, lanjut. Ada lagi. Ya. Terus Kak. Jadi dari ketiga jawaban itu sudah ada jawaban yang tepat itu kali ya. Jadi untuk negatif dikali negatif, seperti yang tadi di kesimpulan bahwa negatif dikali negatif berarti nanti hasilnya apa Kak? Positif. Positif. Nah tentunya kita harus tahu, jadi itu jawabannya yang negatif berarti salah. Tadi tidak ada ya Kak ya? Tidak ada. Tidak ada yang negatif. Terus kita kalikan 28 kali 98. Nah itu ada Sandi Afifah menjawab 2744. Nah, ini. Zahra negatif 2744. Ya. Tuh, berarti kalau yang negatif berarti tentunya jawaban yang salah. Tepat ya Kak ya. Jadi nanti bisa diperhatikan lagi itu kesimpulan. Bisa dibaca kembali. Yang tandanya sama itu nanti hasilnya positif. Berarti tadi yang betul yang jawabannya 2744. Sudah ada tadi Kak ya? Sudah ada. Jadi sudah kita bungkus. Banyak yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari pelajaran kita hari ini ya. Tentunya seperti yang disampaikan di awal tadi harus memahami konsep-konsep operasi hitung. Kalau di awal tadi itu sudah paham, jumlahannya seperti apa masih salah, perkalian masih salah. Ini untuk operasi hitung semakin pusing nanti ya, jadi tidak asik lagi. Jadi untuk operasi hitung, kakak lihat tadi sudah banyak jawabannya tepat. Jadi untuk operasi hitung bisa kakak lanjut nih kali ya. Lanjut ya kali ya. Silakan Kak Tatak. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan Kak untuk operasi hitung campuran ini. Ini masuk ke judul kita Kak nanti tidak sembarangan siapa yang duluan ya. Bukan berarti yang duluan itu terus egois ya Kak ya. Coba dilihat. Adapun urutan untuk mengerjakan operasi hitung campuran. Yang pertama adalah kerjakan operasi hitung di dalam tanda kurung. Itu biasanya nanti ada tanda kurung itu Kak. Untuk yang kedua, kerjakan operasi perkalian dan pembagian dari sebelah kiri. Jadi kalau di situ ada perkalian dan pembagian tentunya dikerjakan dari sebelah kiri karena operasi tersebut sama-sama kuat. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan, itu sama kuat juga Kak. Jadi dikerjakan dari sebelah kiri.
Terus bagaimana jika dalam operasi hitung itu ada perkalian dan pengurangan, Kak? Nah, tentunya lebih kuat yang perkalian. Jadi, perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat contoh soalnya, ini bisa kalian coba hitung ya nanti sebelum kakak bahas. Di situ ada operasi hitung pengurangan dan pembagian. Seperti kakak sampaikan tadi, bahwa pembagian dan perkalian lebih kuat dari pengurangan dan penjumlahan. Jadi, kerjakan terlebih dahulu. Kakak tunggu, coba nanti jawabannya disimpan atau bisa tulis di chat juga bisa. Sebentar lagi akan kakak bahas untuk hasil dari contoh soal. Ya. Sebelum Kak Tata membahas soal tersebut, adik-adik hebat di rumah bisa mencoba mengerjakan terlebih dahulu. Kemudian kita nanti bahas bersama-sama yang dikerjakan adik-adik hebat di rumah itu apakah sudah tepat ataukah belum tepat. Begitu ya, Kak Tatak ya? Ya, coba kita bahas ya Kak ya. Ya, silakan. Sambil Kak menunggu Tatak. bisa dilihat untuk slide berikut Kak. Tampilkan bagaimana cara menghitung negatif 800 dikurangi 64 dibagi negatif 15. Ya, itu caranya bisa diikuti. Nah, itu kerjakan dulu yang pembagian. Nah, hasilnya nanti bisa dilihat di bawahnya. 64 dibagi negatif 16. Next, terus munculkan semua, tidak masalah Kak. Ya, terus dibagi, jadi pembagiannya nanti bisa ditulis di bawahnya. Terus hasil dari 64 dibagi negatif 16 adalah negatif 4. Ya, sekarang tinggal operasi hitung pengurangan. Negatif 800 dikurangi negatif 4. Jadi pengurangan bisa diubah ke bentuk penjumlahan. Hasilnya negatif 796. Next. Ya. Jawabannya A, itu ada yang jawab A. Tepat sekali. Lanjutkan. Lewat aja langsung video. Ya, untuk lebih jelasnya lagi bisa kita simak ya. Simak tayangan video berkaitan dengan penyelesaian operasi hitung campuran. Silakan Kak Aang. Sahabat bisa sambil buka catatan itu. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. Kita lihat 2 dikali 5 kurangi 6 ditambah 4 dibagi 2. Langkah pertama adalah kita lihat operasi hitung yang ada di sini. Ada perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian. Karena di sini perkalian lebih kuat dibanding pengurangan maupun penjumlahan. Jadi 2 kali 5 kita hitung dulu. 10 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2. Nah, sekarang tinggal operasi hitung pengurangan, penjumlahan, sama pembagian. Di sini pembagian lebih kuat, jadi pembagian kita kerjakan dulu. 4 dibagi 2, 2 ya. Jadi di sini 10 kurangi 6 ditambah 2. Nah, sekarang tinggal operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan sama kuat. Jadi kita kerjakan dari sebelah kiri. 10 kurangi 6 yaitu 4 ditambah 2. 4 tambah 2 sama dengan 6.
Jadi hasil untuk operasi hitung campuran tersebut adalah 6. Jadi untuk soal nomor 1, langkah pertama adalah perkalian. Untuk yang kedua pembagian. Dilanjutkan yang ketiga adalah pengurangan. Baru yang keempat terakhir adalah penjumlahan. Jawabannya 6 untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 5 kali negatif 7 dikurangi 56 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Dengan langkah yang sama, yaitu diperhatikan operasi hitung yang ada di soal nomor 2. Yang pertama ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Di sini perkalian lebih kuat. Jadi kita kerjakan dulu yang perkalian. 5 kali negatif 7, yaitu negatif 35. Dikurangi 56 dibagi 8. Nih, di sini ada 2 operasi hitung, yaitu pengurangan dan pembagian. Berarti kita kerjakan dulu yang pembagian. Berarti negatif 35 dikurangi 56 dibagi 8, yaitu 7. Nah, sekarang tinggal pengurangan. Negatif 35 dikurangi 7. Berarti negatif 42. Berarti di sini ada 3 tahap. Yang pertama tadi perkalian, yang kedua pembagian, yang ketiga pengurangan. Hasil dari operasi hitung campuran ini adalah 42. Negatif 42. Contoh soal nomor 3. Dalam kurung 25 ditambah 37 kurung tutup kali 32 dibagi 4. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian. Namun di sini ada tanda kurung. Jadi yang ada di tanda kurung atau di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 25 ditambah 32 yaitu 62 dikali 32 dibagi 4. Nah, di sini ada 2 operasi hitung, perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian sama kuat, jadi dikerjakan dari sebelah kiri. Kita hitung 62 kali 32. Hasilnya 1984. Kita bagi 4. Ini terakhir 1984 dibagi 4. Hasilnya 496. Jadi untuk soal nomor 3, dalam kurung 25 ditambah 37 kali 32 dibagi 4, hasilnya 496. Tadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah yang di dalam kurung. Untuk yang kedua perkalian. Baru yang ketiga, yang terakhir adalah pembagian. Itu untuk contoh soal nomor 3.
Demikian tadi untuk contoh soal ya, pengerjaan operasi hitung campuran ya Kak ya. Jadi ada beberapa tahap. Jadi tidak selalu dikerjakan dari depan ya Kak ya. Jadi ada kalanya di belakang itu dikerjakan lebih dulu gitu. Jadi ada aturan-aturan nanti bisa diperhatikan untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini bisa ditampilkan ke seperti apa pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan operasi hitung campuran. Jadi yang pertama operasi hitung itu ada 4 macam, itu tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, operasi hitung campuran ini berarti merupakan operasi hitung yang terdiri dari beberapa macam operasi hitung tadi atau yang di atas. Terus juga kita pelajari bagaimana menyelesaikan operasi hitung campuran. Jadi urutannya sudah ada tadi, ada yang dikerjakan lebih dulu tanda kurung, ada perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan. Nah, itu semuanya di situ harus dikerjakan sesuai aturan. Jadi tidak boleh kita asal nulis dari depan kita hitung. Lanjut untuk tugas kalian ya, tugas kalian untuk dikerjakan nanti bisa kalian kerjakan. Lembar kerja ini ada 5 soal, dikerjakan dengan langkahnya ya. Jadi di soal ditulis, terus berikutnya langkah-langkahnya kalian tulis di seperti contoh tadi, contoh di video itu ada berapa tahap, baru hasil akhir. Setelah itu kalian foto. Nah, foto kalian upload di Facebook Sukorjo Hebat. Nanti bisa dijelaskan bagaimana menguploadnya seperti apa. Nanti bisa dibantu Kak Lia untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi harapan saya dengan kegiatan ini yang matematika yang tadinya menyeramkan itu ternyata bisa dilakukan dengan cara menyenangkan. Apalagi kita bisa belajar tatap muka ya. Kita bisa praktekkan bagaimana penjumlahan, bagaimana perkalian dengan teman-teman kita, tentunya akan lebih menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada host kalian. Terima kasih Kak Tatak. Nah, bagaimana adik-adik hebat di rumah? Asik ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah kita menyimak pembelajaran dari Kak Tatak, Kak Delia jadi paham apa itu maksudnya aku duluan, kamu belakangan. Nah, ternyata pada operasi hitung bilangan bulat ada operasi hitung yang harus didahulukan dan operasi hitung yang dikerjakan belakangan. Bukan karena kita egois, begitu kata Kak Tatak tadi. Nah, semoga dengan ilmu pengetahuan yang tadi diberikan Kak Tatak akan menambah wawasan kita tentang operasi hitung bilangan bulat. Kak Delia juga ingin mengingatkan kepada adik-adik hebat di rumah, setelah adik-adik hebat di rumah mengerjakan tugas yang diberikan Kak Tatak tadi, adik-adik hebat di rumah bisa mengunggahnya di Facebook Sukorjo Hebat dengan menyertakan nama, kelas, kemudian nama sekolahnya ya. Bagi adik-adik hebat yang beruntung akan mendapatkan souvenir cantik dari tim live streaming Sukorjo Hebat. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, Kak Delia ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik hebat di rumah, ayah bunda dan bapak ibu guru yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita di pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, belajar itu asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.